Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita sangat bersuka cita menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Saya percaya setiap kehadiran kita, setiap kedatangan kita pagi hari ini tidak ada yang sia-sia. Amin. Saya percaya ada kuasa di dalam doa. Dan pagi hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang akan membuktikan bahwa doa, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita berdoa dengan percaya, yakin kepada Tuhan, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil, amin. Dan Tuhan mampu mengerjakan itu buat saya dan saudara. Ada kuasa di dalam doa. Dan pagi hari ini kita akan melihat di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Saya akan lihat Markus pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-29. Markus pasal 9, ayat yang ke-29. Bagian terakhir dari perikop ini saya akan bacakan. Markus 9 ayat 29, firman Tuhan berkata, jawabnya kepada mereka, jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Dengan berdoa. Di dalam Matius dan di dalam terjemahan dalam kitab yang lain berkata bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kita melihat betapa pentingnya doa buat Yesus. Kalau singkat cerita dari kisah ini bahwa ada seorang anak, Bapak Ibu ya, ada seorang anak yang kerasukan roh. Ketika dia kerasukan roh, dia menjadi bisu dan tuli. Firman Tuhan dengan jelas berkata di dalam pasal ini, kalau Bapak Ibu bisa baca dari ayat sebelumnya, bahwa anak ini kerasukan roh sehingga dia menjadi bisu dan tuli. Bahkan ketika roh itu merasuk di dalam kehidupan daripada anak ini akan menjatuhkan diri dan dia terguling-guling. Sehingga bahkan ada satu saat di mana roh ini akan membawa dia, menyeret dia ke api dan menyeret dia ke air. Agar supaya apa? Anak ini mati. Agar supaya anak ini binasa. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan daripada iblis. Iblis adalah dia bekerja bahwa mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan kita melihat bagaimana setelah Yesus dan murid-murid berkumpul bersama-sama pada saat itu di tengah orang banyak, datang seorang bapak, datang seorang orang tua dari anak ini berkata, Yesus, dia berkata bahwa anak saya ini kerasukan roh sehingga dia tidak bisa mendengar, dia tuli. Bahkan Yesus sendiri berkata dia bisu juga. Dan firman Tuhan di sini dengan jelas berkata bahwa pada saat itu orang tua anak ini berkata dia sudah meminta kepada murid-murid yang ada, tetapi mereka tidak bisa mengusir roh yang ada di dalam anak ini. Sehingga Yesus menegur pada orang-orang saat itu, bahkan pada murid-murid, bahwa pada saat itu bahwa Yesus berkata di dalam ayatnya yang ke-25, di dalam ayatnya yang ke-19, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Yesus berkata seperti itu kepada orang-orang yang ada, bahkan kepada muridnya sendiri. Karena apa? Murid-murid ini tidak dapat mengusir roh yang ada di dalam anak ini. Sehingga Yesus memanggil agar supaya anak itu dibawa kepada Yesus. Ketika anak itu dibawa kepada Yesus dan roh itu melihat bahwa anak ini sudah ada bersama-sama dengan Yesus, malam dia mulai bekerja kepada anak ini. Sehingga apa? Anak ini mulai tergoncang sehingga dia membantingkan badannya ke tanah. Sehingga mulutnya berbusa, giginya mulai keretak gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kita melihat bagaimana Yesus, orang tua daripada anak ini berkata, kasihanilah kami Tuhan. Agar supaya anak ini bisa sembuh, lepas dari keadaan dia yang seperti ini. Sehingga apa, kita melihat bagaimana Yesus berkata bahwa di ayatnya yang ke-20, di ayat yang ke-20 kepada ayat 23, Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ketika orang tua anak ini mendengar hal itu yang Yesus katakan, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kita melihat bagaimana ayah dari anak ini berkata, tolonglah kami, aku percaya, tolonglah kami, kasihanilah kami yang tidak percaya ini. Sehingga kita melihat apa yang Yesus lakukan. Yesus mengusir roh yang ada di dalam anak ini. Sehingga roh ini pergi, roh tuli dan roh bisu yang ada di dalam anak ini pergi meninggalkan anak ini. Orang-orang saat itu berkata, anak ini sudah mati. Tetapi pada dasarnya anak ini dia hanya tergeletak dan Yesus mengangkat anak ini. Sehingga apa? Anak ini berdiri sendiri dan kita melihat ada kuasa di dalam doa. Sehingga Yesus berkata setelah
Semuanya pulang, semua pergi. Yesus kembali ke rumah bersama murid-muridnya. Murid-muridnya berkata, Yesus kok bisa ya kamu bisa lakukan itu? Mereka nggak bisa. Kami nggak bisa melakukan. Firman Tuhan berkata bahwa murid-murid berkata, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Sehingga ayat 29 berkata bahwa jawab Yesus kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Bapak Ibu, kita bayangkan bahwa murid-murid mereka sudah ada lama bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah melihat pelayanan Yesus. Tetapi Yesus terus mengingatkan kepada murid-murid, kenapa kamu tidak bisa melakukan itu? Karena apa? Yesus menegur mereka. Mungkin kamu tidak berdoa. Roh ini, jenis ini hanya bisa diusir dengan berdoa. Ini ada gambaran buat saya mendapat hal yang luar biasa sampai saya, ya Tuhan, ini teguran juga buat saya. Bahwa kita sementara ada di tengah dunia, di mana dunia sementara dirasuki, dunia sementara dikuasai oleh satu penguasa dunia, yaitu iblis yang datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bahkan dia membuat ada banyak orang menjadi bisu, menjadi tuli. Bahkan ada banyak orang, keadaan anak ini adalah satu keadaan yang tidak dapat terkendalikan. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya percaya yang dapat mengendalikan hidup saya dan saudara hanya Yesus. Kita bawa hidup kita, percaya kita kepada Yesus, dan kita lihat. Hal ini kita hanya bisa lakukan dengan berdoa. Ketika mata kita melihat keadaan dunia seperti ini. Ada banyak roh-roh yang sementara mengikat orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan tidak sedikit roh itu mengikat anak-anak Tuhan hari-hari ini. Sehingga apa? Kita terkatup mulut kita menjadi bisu. Sehingga kita yang sudah mengalami mujizat Tuhan, kita sudah mengalami pertolongan Tuhan, kita menjadi bisu, kita tidak bisa lagi apa? Memuji Tuhan, kita tidak menyembah Tuhan. Ada roh yang membuat kita terkatup. Ada roh yang membuat kita tidak apa? Bisa menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain. Elohimers, ini menjadi peringatan buat saya dan saudara. Kita perlu berdoa. Agar supaya kita punya kuasa untuk kita dapat apa? Melepaskan mulut kita ini mungkin yang terkatup selama ini. Kita sudah alami Tuhan. Kita sudah alami pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin ketika kita akan keluar, kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin sementara terikat, sementara dikungkung oleh roh yang seperti ini. Membuat hidup mereka tidak terkendali. Kita nggak bisa memilih kepada siapa kita akan outreach. Kepada siapa orang-orang yang akan kita menangkan, yang kita akan bawa jiwa mereka. Kita nggak akan bisa memilih hanya orang-orang yang baik aja yang saya akan ajak ngobrol, tidak. Mungkin satu saat kita akan bertemu dengan orang-orang seperti ini. Bagaimana dia tidak bisa mengendalikan hidup mereka. Dia sudah dikungkung oleh satu roh yang mengikat hidup mereka. Bapak Ibu, kalau kita tidak berdoa, roh itu akan tetap ada. Dan kita tidak akan bisa memenangkan mereka untuk Tuhan. Sehingga pagi hari ini menjadi kekuatan saya dan saudara. Mari tetaplah berdoa. Karena doa adalah kekuatan. Di dalam doa ada kuasa. Bahkan ketika kita akan keluar, mulut kita tidak akan terkatup. Dan saya percaya ketika kita tidak bisa mendengar, ada kadangkala roh itu berusaha menutup telinga kita. Sehingga kita kehilangan kepekaan dengan Tuhan. Ada berapa kali kita tidak bisa mendengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tapi pagi hari ini terus berdoa. Sehingga Tuhan bukakan telinga kita. Tuhan bukakan mulut kita. Sehingga kita punya keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan. Lewat apa? Lewat doa. Dan kita lewat bersekutu dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus bisa lakukan. Berarti saya dan saudara juga bisa melakukan hal yang sama. Asal apa? Kita percaya kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau tetap berdoa. Kita melihat ada kuasa di dalam doa. Puji nama Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini bahwa Tuhan Engkau sempurna. Kuasa Tuhan sempurna. Tuhan kami percaya. Ketika kami percaya, kami akan melihat ada jawaban di dalam doa kami. Haleluya, haleluya.